Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Dedi Supriyadi selaku fasilitator saya, dan yang terhormat Ibu Sutini selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik terhadap rekan saya, Ibu Trimasia. Tahap awal yang saya lakukan adalah kegiatan pra-observasi. Berikut ini kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Ya, selamat pagi Ibu Tri. Pagi Bu Vivi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana untuk persiapan observasinya? Insya Allah siap. Siap ya? Siap. Ya, sebelum kegiatan observasi dimulai, kita melakukan kegiatan pra-observasi dulu ya Bu ya. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini tujuannya untuk mengembangkan kompetensi Putri dalam kegiatan pembelajaran, ya, serta melihat kesiapan Putri sudah sejauh mana untuk persiapan kegiatan observasinya nanti. Ya, kita ngobrol santai saja ya Bu ya. Kira-kira ini Bu, untuk perbincangan kita di kegiatan pra-observasi ini, apa yang Putri harapkan? Ya, harapan saya dari kegiatan observasi ini kita bisa saling berbagi informasi tentang terkait kegiatan observasi tersebut. Iya baik, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa saling berbagi informasi ya Bu ya terkait nanti kegiatan observasinya begitu. Ya, materi yang akan Putri sampaikan pada kegiatan observasi apa Bu? Nanti saya akan menyampaikan tentang kewajiban dan hak di rumah. Tentang kewajiban dan hak di rumah. Kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa Bu? Tujuan pembelajarannya agar siswa dapat mengidentifikasikan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dan dengan tepat, dan dapat mengidentifikasikan saran yang ingin diberikan untuk penyelesaian masalah berkaitan dengan hak dan kewajiban, serta merefleksikan agar mensyukuri atas apa yang telah mereka miliki, serta memiliki pemahaman dan kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan. Mungkin itu tujuan pembelajarannya. Ya, berarti ada 4 tadi tujuannya ya, dari mengidentifikasi sampai nanti pada anak-anak bisa mensyukuri dengan apa yang mereka punya dan memahami serta mengaplikasikan apa hak dan kewajibannya terhadap pakaian begitu. Iya. Iya. Dari tujuan tersebut, kira-kira yang sudah Putri persiapkan apa saja untuk kegiatan observasi nanti? Untuk kegiatan pembelajarannya, mungkin saya sudah menyiapkan RPP, terus untuk selanjutnya adalah alat peraga dan media yang mungkin dapat dipahami oleh siswa. Ya, berarti sudah RPP-nya sudah ya. Terus alat peraga, media juga nih, media untuk pembelajarannya. Nah, dari tadi yang Putri sampaikan sepertinya sudah siap sekali nih. Tentu kalau kita lihat tentang materi yang disampaikan untuk anak-anak, biasanya kan ada materi yang agak susah untuk disampaikan gitu. Jadi kadang ada anak yang daya tangkapnya kurang, ada yang daya tangkapnya bagus seperti itu ya. Nah, kira-kira metode atau strategi apa yang Putri siapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti terkait dengan hal tersebut? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anak yang belum belajar membaca atau pemahamannya kurang mungkin. Begitu. Berarti nanti Putri akan memberikan berdiferensiasi. Berarti ada diferensiasi proses nih dari yang Putri sampaikan tadi nih, dari yang memperhatikan kesiapan belajar berarti tadi yang saya tangkap. Berarti ada apakah di sini dikelompokkan sesuai dengan kemampuan belajarnya begitu? Iya, mungkin nanti akan saya kelompokkan berdasarkan kemampuan siswa dan karakter siswa tersebut.
persiapan belajar dan sudah mempersiapkan untuk diferensiasi prosesnya begitu. Dari kesiapan belajar tersebut kan terkait dengan strateginya, strategi atau metodenya. Coba ceritakan secara singkat gambaran dari pembelajaran yang nanti akan Putri sampaikan. Mungkin nanti untuk tahapannya adalah pendahuluannya seperti biasa, mengkondisikan siswa, mengkondisikan kesiapannya untuk belajar. Terus nanti ada kegiatan inti tentang mengenai kewajiban dan hak berpakaian. Nanti ada media, misalnya ada alat peraga, ada media. Terus siswa bisa menceritakan pengalamannya mungkin. Terus setelah itu siswa dapat merefleksikan untuk kehidupannya sehari-hari tentang kewajiban dan haknya untuk berpakaian dengan media-media yang sudah saya siapkan. Ya, luar biasa sekali ya persiapan dari Putri tadi ya, sudah tertuang semua di RPP-nya nih, sudah disiapkan semua. Yang tadi disampaikan di awal, Putri ingin memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya. Kira-kira kendala-kendala apa yang Putri alami dalam persiapan pembelajaran ini? Ya, mungkin karena saya belum terlalu paham tentang metode-metode, ada yang mungkin masih bisa diberikan masukan oleh teman-teman, misalnya yang berdiferensiasinya itu bagaimana. Nanti saya mohon untuk bimbingannya atau diberi masukannya dalam saya melaksanakan pembelajaran dan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan saya dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Iya, baik Putri, untuk kegiatan pembelajaran diferensiasi nanti coba saya bantu, nanti mudah-mudahan kita bisa bekerja sama sehingga pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dengan tadi metode yang Putri inginkan di kegiatan pembelajaran, terutama juga dapat memunculkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Kira-kira dari persiapan yang sudah Putri lakukan, apakah ada kendala atau hal-hal yang masih kurang, atau merasa sudah siap sepenuhnya untuk kegiatan observasi nanti? Ya, mungkin masih belum lengkap ya, mungkin bisa dilengkapi untuk kedepannya, nanti untuk dikoreksi oleh Bu Vivian dulu. Ya, berarti kalau dari yang tadi disampaikan kan belum lengkap nih, apakah mau dilengkapi dulu nanti sebelum kegiatan observasi? Ya boleh, nanti kalau ada waktu sebelum observasi bisa dilengkapi. Iya, kira-kira yang belum lengkap itu apa Bu? Nanti misalkan saya nanti bisa membantu untuk proses persiapan nanti yang belum bisa dilengkapi, nanti bisa saya bantu untuk melengkapi. Ya, mungkin alat peraganya juga masih kurang, nanti bisa dibantu. Terus untuk medianya juga masih kurang, mungkin untuk dikoreksi agar dibantu dalam pelaksanaannya. Ya, baik, nanti kita coba lihat bersama ya, nanti kalau ada alat peraga atau media yang masih kurang, nanti coba kita perbaiki bersama agar nanti bisa dilaksanakan kegiatan observasi. Iya. Ya, baik Putri, kira-kira untuk observasi nanti siang, kira-kira sudah siap nih? Ya, siap. Ya. Ya, terima kasih Putri. Bismillah, semoga nanti kegiatan observasinya lancar. Amin. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, berikut tadi yang saya lakukan adalah kegiatan pra-observasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, nanti akan kita lanjutkan dalam kegiatan observasi.
gambar apa ini? Baju. Baju apa? Tidur. Biasanya digunakan untuk apa? Tidur. Jaket. Apa ini? Jaket. Jaket atau sweater biasanya untuk apa? Kalau Ya, pengamannya atau dingin, pas dingin. Ini apa? baju. Jaket untuk apa? Sekolah. Sekolah. Mau sekolah ya harus pakai baju sekolah. Ini Kami. ini Kami. boleh gamis, boleh baju untuk ke pesta. Ya, pesta. Ada yang ulang tahun misalnya. Baju. Boleh kaos ya untuk apa? Bayi. Untuk apa? Mereka biasanya kaosan dong apa? Jalan. Ya, boleh bal-balan bermain ya. Yang terakhir, olahraga digunakan pada saat kita olahraga. Nah, sekarang buka halaman 10 tadi yang sudah kamu lihat. Di situ ada apa? Ayo. Angin. Ya ada yang satu itu ada cuaca, ada angin berangin berdebu ya. Terus ada apa lagi? Panas. Ada hujan, ada panas. Nanti dalam setiap kelompok, ini kan sudah dikelompokkan ya. Dalam setiap kelompok nanti mengerjakan satu gambar ya. Nanti dalam gambar itu dilihat itu di situ ada apa saja ya, harus bagaimana ya dalam satu kelompok. Nah, sebelum
musim hujan. Pakaian seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh Pakaian yang sebaiknya digunakan apakah benar jaket? Boleh jaket. Nomor 3. Mereka jika tidak berpakaian akan apa? Salah. Yang tak percaya untuk kelompok 2. Gambar nomor 4. Apakah cuacanya benar sedang dingin? Benar apa? Pada saat malam. Nah, yuk terus. Jika kamu sudah mengamati tentang gambar ada di cuaca dingin, cuaca berdebu, cuaca panas, ada cuaca hujan. Sebaiknya pakaian apa yang digunakan? Tadi kamu sudah bisa ya, manfaat pakaian, kewajiban kamu terhadap pakaian itu apa? Ya, sudah tahu semua? Nah, selain itu kita juga harus mensyukuri karena kita bisa memiliki pakaian. Ya, kita harus bersyukur kepada siapa? Karena memberikan kecerdasan kepada kita untuk menciptakan sebuah pakaian sehingga kita bisa memakai pakaian tidak kedinginan, tidak berdebu, tidak digigit serangga. Ya, itu adalah manfaat atau hak kita terhadap pakaian. Nah, sekarang buka bukunya halaman 11. Di situ ada apa? Bacakan. Ya, nanti ini adalah membaca sambung. Ya, berarti kamu harus memperhatikan bila temanmu sudah membaca sampai mana. Nanti langsung ditunjuk siapa. Ya, harus memperhatikan sampai mana. Terus yang membaca nanti juga harus keras biar temannya melihat. Dia nggak usah di bangkunya masing-masing. Udah siap? Yang lain dengarkan. Sekarang siapa yang berani dulu membaca paragraf 1? Terus nanti guru tunjuk ya. Dari atas. Manusia wajib melindungi juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya jangan menggunakan pakaian yang Lina.
baik Siti selain mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Siti pakaian. Nah, di situ ada apa saja? Yang coba siapa yang tahu? Berarti bagaimana? Ayo. Bersyukur karena memiliki pakaian. Terus apa lagi? Di situ ada apa? Kewajiban. Kewajiban Siti terhadap pakaian. Di situ kewajibannya apa saja? Siapa yang sudah menemukan? Pakaiannya tidak kotor. Terus harus dicuci. Nah, sekarang kewajiban Siti dalam berpakaian dan hak Siti dalam berpakaian. Seperti yang tadi kamu sudah. Dari udara dingin dan panas matahari. Yang kita, kalau kita sudah mengenakan pakaian, kita akan mendapatkan atau terlindungi dari panas dan dingin. Dan yang kedua, nah di sini ada yang masih kosong-kosong. Dan nanti bisa diisi atau kalian bisa memasangkan antara hak kewajiban berpakaian dan hak yang didapatkan dari kamu berpakaian. Nah, Bu Guru punya ini untuk memasangkan.
dulu. Nanti siapa yang masih bertahan untuk berdiri berarti itu adalah pemenangnya. Ya. Sudah siap semua? Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah, tepuk setengah, tepuk setengah, tepuk 2, contohnya misalnya Edo kehujanan saat pulang sekolah sehingga dia sakit. Berarti kalimat saran yang seharusnya itu bagaimana? Sebaiknya Edo memakai payung agar tidak kehujanan, agar Edo tidak sakit. Itu adalah kalimat saran. Ya, di sini ada Udin minta dibelikan baju baru di lemari. Baju Udin masih banyak dan bagus. Nah, kalimat sarannya bagaimana? Sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena bajunya di lemari masih banyak dan bagus. Di sini selesai pelajaran. Ya. Pulang sekolah. Lani ini belum tidur tapi tanpa berganti baju. Berarti tulisannya sarannya adalah sebaiknya Lani mengganti baju seragam sekolah dulu ke baju untuk tidur. Sekarang yang terakhir ini mengerjakan kalimat saran. Satu-satu ini. Yang bawah tulis kumpulkan semua. Kewajiban dan hak dalam berkarya serta
Selamat siang Ibu Tri. Siang Bu Vivi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana perasaannya setelah kemarin melakukan pembelajaran? Alhamdulillah sangat senang, tapi belum puas Bu. Oh, kenapa belum puas? Nah, tadi karena Putri menyampaikan belum puas, nanti kita bahas ya, nanti kita bahas santai Iya. saja gitu ya. Kita Iya. santai saja. Putri, jadi dari perbincangan kita hari ini tadi kan menyampaikan katanya merasa tidak puas begitu ya. Iya. Berarti kan ada sesuatu di pembelajaran kemarin yang menurut Putri belum sesuai dengan perencanaan begitu. Nah, sebelum itu Putri, kita ini ngobrolnya santai saja. Iya. Sebelumnya apa yang Ibu Tri harapkan dari perbincangan kita hari ini? Untuk perbincangan hari ini saya ingin merefleksikan pembelajaran yang kemarin, terus memperoleh informasi untuk bisa meningkatkan pembelajaran berikutnya. Ya, baik. Jadi harapannya nanti obrolan kita ini bisa menambah informasi untuk peningkatan pembelajaran berikutnya. Iya. Tadi kan Putri menyampaikan merasa tidak puas begitu ya. Tidak puasnya kenapa? Bisa disampaikan? Ya, kurang mengondisikan siswa, sama keaktifannya siswa juga kurang. Mungkin harus ditunjuk-tunjuk dulu baru mau maju. Ya, itu apa yang saya rasakan tadi dalam pembelajaran. Kalau jadi menurut Putri kurang mengondisikan siswa sehingga siswa kurang aktif begitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Kalau menurut Putri sendiri, apakah dari persepsi sampai penutup sudah sesuai dengan yang Putri rencanakan, sesuai dengan RPP begitu atau belum? Ada yang sudah sesuai tapi ada yang belum karena murid itu tadi masih terlalu lama mengerjakan sehingga waktunya juga terlalu lama. Terus apa ya, tadi kalau disuruh presentasi juga masih malu-malu anaknya, mungkin jadi masih ada hal-hal yang belum puas itu seperti itu. Oh, berarti di bagian kegiatan inti ya, untuk bagian presentasinya. Tadi yang Putri menyampaikan kan semuanya sudah tersampaikan berarti ya. Di bagian persepsinya sudah, di penutupnya refleksinya juga sudah begitu. Berarti hanya di bagian intinya itu di bagian anak mempresentasikan. Nah, bisa ceritakan maksudnya berarti di proses diskusinya atau hanya di ketika mempresentasikan saja? Ketika presentasi itu murid harus ditunjuk-tunjuk, terus masih suka rebutan-rebutan, misalnya ada yang aktif satu kelompok tapi ada yang belum aktif. Itu mungkin menurut saya. Oh, berarti begitu. Tidak belum menerapkan kesadaran diri untuk Iya. maju ke depan begitu maksudnya. Baik, untuk presentasinya. Kalau di jalannya diskusinya bagaimana? Tadi sih sudah lancar, ada yang satu kelompok sudah bekerja sama dengan baik, tapi ada yang masih main-main sendiri. Gitu. Kalau di kegiatan diskusinya sudah bagus ya. Iya. Tadi saya kemarin juga mengamati di proses diskusinya sudah bagus. Paling hanya berarti perhatiannya tadi di bagian yang presentasi gitu ya. Nah, menurut Mbak Tri, kira-kira anak itu kenapa kok kalau presentasi itu masih kurang ya, kesadaran diri untuk saya presentasi duluan, itu masih kurang, kira-kira kenapa? Karena anak-anak kurang suka pelajaran atau hal-hal lain, misalnya saya yang memberikan pelajarannya juga kurang mengasihkan atau pemahaman siswa yang masih kurang. Tapi kalau saya lihat kemarin pembelajarannya sudah bagus kok Bu. Jadi kalau saya lihat dari yang Ibu Tri sampaikan itu sudah bagus ke anak-anak. Kira-kira supaya anak-anak tadi kan, karena anak-anak susah untuk istilahnya untuk tampil di depan untuk mempresentasikan. Nah, kira-kira menurut Putri ada cara lain nggak, atau mungkin pernah Putri terapkan cara lain untuk supaya anaknya mau mempresentasikan seperti itu, atau ada cara lain untuk mempresentasikan begitu?
Ya, ada cara lain tapi belum saya terapkan. Ya, kalau pembelajaran berikutnya mungkin bisa diterapkan. Misalnya seperti apa ya? Presentasi antar kelompok, misalnya 2 anak apa namanya? Oh, yang to stay, to Ya, stray. stray. Misalnya presentasi seperti itu agar anak bisa lebih percaya diri dan mau maju, itu yang saya inginkan. Mungkin kedepannya bisa dipraktikkan itu. Iya, iya, itu bagus Bu. Idenya bagus. Bisa itu coba dipraktekkan nanti untuk model to stay. Iya. Jadi nanti ada 2 anak tinggal ya, berarti di kelompok ya, 2 anak tinggal, nanti 2 anaknya Ada yang- ditunjuk ke kelompok iya. lain menjelaskan pekerjaannya. Iya. Selain itu ada lagi Bu, kira-kira yang mau Putri coba gitu supaya anak-anak bisa aktif gitu, apakah mungkin karena presentasinya, karena kan biasanya presentasi di depan langsung ya. Iya. Kira-kira ada metode lain, model lain. Apa ya, saya sih belum terpikirkan. Mungkin itu dulu, atau misalnya yang satu mempresentasikan, nanti yang satu mendengarkan agar lebih paham, atau yang satunya lagi menjelaskan di kelompok lain, bisa yang presentasi, yang kelompok lain bisa mendengarkan, itu mungkin juga bisa. Berarti kalau yang dari Putri sampaikan itu mirip dengan ini ya, kunjung karya. Oh iya, Kunjung karya. iya mungkin itu bisa. Kepengen saya terapkan tapi belum sempat ini. Ya, kalau itu boleh dua-duanya cara itu mungkin bisa lebih Ya, berarti memperhatikan bisa siswa. nanti setiap kelompok mengunjungi karya kelompok yang lain ya, Iya. bisa ada penilaian juga di situ Iya. ya. Iya. Misalkan bisa dikasih bintang gitu, atau di oret-oret misal pakai tanda tangan atau seperti apa, itu menarik ya Bu ya. Iya, mungkin ketertarikan siswa akan lebih Iya, akan semangat lebih- lagi. iya, iya, mudah-mudahan ya coba Iya. di pembelajaran berikutnya coba Putri terapkan untuk metode presentasinya, berarti nanti gaya presentasinya dirubah gitu. Baik, kira-kira ada permasalahan lain tidak Bu selain dari kalau menurut Putri? Selain tadi kan berarti dari yang presentasinya, Bu. Ada penyebab lain, misalkan kok anak-anak tadi kan kurang, maksudnya anak harus ditunjuk-tunjuk dulu ya. Nah, kira-kira ada penyebab lain? Ya, mungkin karena kesadaran diri siswa itu, terus karena misalnya ada yang berani maju tapi teman yang lain misalnya ada yang mengejek atau gimana, mungkin seperti itu permasalahannya. Oh gitu, jadi ini ya, Masih- maksudnya masih jadi apa mau ya? maju ragu-ragu Iya, gitu ya. mungkin ada yang seperti itu, kalau mau maju masih malu-malu atau ragu-ragu. Tutup lagi Mas. Iya. Ya, tadi kita lanjutkan ya, tadi berarti sudah ada Putri sudah menemukan ide-ide untuk model presentasinya ya, dengan tadi to stray, kemudian kunjung karya ya, kunjung karya. Kalau untuk yang keaktifan anak di dalam kelompok, kira-kira punya ide nggak supaya anak itu bisa lebih aktif begitu di dalam kelompok, ketika diskusinya, waktu diskusinya? Nanti bisa misalnya pakai cara metode penilaian antar teman, mungkin bisa. Kalau satu kelompok, satu teman misalnya menilai teman yang lain. Oh iya, bagus itu idenya Bu. Jadi kalau anak dinilai sama temannya kan nanti, oh ini kok nilainya cuma 60, iya Bu, ini tidak buatan apa? Tidak mau bekerja mengerjakan sama. ini. Iya, itu bagus, itu mudah-mudahan nanti bisa mendorong kembali anak-anak untuk aktif dalam diskusi ya. Jadinya semuanya bisa aktif begitu ya. Kalau yang saya lihat kemarin itu kira-kira kira-kira ada lagi nggak Bu yang menurut Putri masih ganjal gitu? Apakah misalkan ini padahal manajemen waktunya sudah bagus, apa ini manajemen waktunya kok ternyata sudah melebihi seperti itu, atau bagaimana? Ya, menurut saya itu waktunya
terlalu lama karena ya siswanya itu misalnya mengerjakannya belum tepat waktu, mengumpulkannya tugas juga tidak tepat waktu, jadinya waktunya terlalu lama dan sehingga jam pelajarannya pun juga jadi molor-molor. Jadi nggak tepat waktu. manajemen waktunya tadi, manajemen waktunya juga karena menyesuaikan dari anak ya. Misalkan ya karena anak kelas 3 sih ya, misalkan ketika mengerjakan selesainya lama begitu ya. Karena itu juga ya membacanya sudah masih banyak yang belum lancar Ibu. Masih ada beberapa anak yang masih belum lancar sehingga itu menulisnya jadi lambat juga. Ya memang ya begitulah ya. Pernak-pernik serba-serbinya untuk mengajar di kelas rendah begitu ya. Mungkin nanti bisa disesuaikan, bisa istilahnya kita sesuaikan modelnya untuk anak-anak yang sekiranya memang itu lebih pas, kemudian itu bisa lebih mengena si anak begitu ya. Baik Ibu Tri, mudah-mudahan nanti rencana Ibu Tri sudah bagus sekali, sudah luar biasa sekali. Tadi dengan model presentasinya mau coba dirubah di pertemuan berikutnya, kemudian tadi ada penilaian antar teman juga begitu ya. Nah itu mudah-mudahan nanti ke depannya bisa berhasil ya Ibu ya. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya kok diterapkan itu jadi gitu, sehingga anak tidak bosan begitu ya. Nah baik Ibu, kira-kira nih kan tentunya butuh komitmen begitu, komitmen. Tadi dari rencana tersebut kira-kira Putri mau mulai mengaplikasikannya kapan? Ya mungkin mulai besok bisa, akan saya coba sehingga murid sehingga dapat bisa menerapkan pembelajaran lebih meningkat lagi. Iya, baik. Berarti mulai besok sudah bisa diterapkan. Iya. Kira-kira berapa lama sudah bisa Putri nilai progresnya? Ya berapa lama ya? Sekitar 1 minggu atau berapa? 1 minggu sudah cukup untuk melihat, oh sepertinya ini model berhasil gitu ya. 1 minggu cukup. Baik Putri, mudah-mudahan nanti dalam 1 minggu ke depan nanti bisa dievaluasi lagi ya, bisa dievaluasi lagi apakah misalkan tadi yang Putri rencanakan sudah berhasil diaplikasikan pada anak, atau mungkin ada kekurangan lagi yang perlu dikembangkan lagi, atau sudah luar biasa yang nanti bisa dipertahankan gitu ya. Mudah-mudahan nanti rencananya bisa berhasil ya. Tadi juga Putri sudah berencana dengan aksinya mau menerapkan mulai besok, kemudian komitmennya juga sudah muncul ya. Seminggu lagi ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya Ibu ya, seminggu lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang bagaimana kegiatan pembelajaran Putri yang sudah Putri laksanakan dengan rencana metode yang berbeda tadi ya. Baik Putri, sekarang gimana perasaannya ini? Sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar ini tentang permasalahan pembelajaran yang kemarin ini. Ya ini sudah lega ya, mungkin ada solusi-solusi untuk kedepannya lagi. Iya, alhamdulillah kalau sudah lega. Ya. Bisa memunculkan maksudnya, oh saya harus seperti ini seperti itu. Iya, mungkin sudah terpikirkan kepengin ini kepengin itu. Iya, baik. Terima kasih sekali Putri. Ya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Putri, mudah-mudahan dapat membantu Putri bisa lebih plong ya ke depannya. Oke, baik, terima kasih Putri. Mohon bisa bisa dilanjutkan. Iya. Terima kasih.